gimana nasib kita selanjutnya ya kan? Penting soalnya. Nah, kalau soal pengangkatan 1,7 dipastikan akan terangkat di Desember. Tapi K2 yang sudah dari tahun 2000 berapa itu Pak? 2018 ya mungkin. K2 tuh dari 2015. 2015 bahkan. Belum tersentuh, masih ada. Nah, gimana Pak? Gimana kita bisa yang 1,7 merasa yakin, bahkan yang K2 aja masih ada yang terabaikan. Nah, khusus untuk yang kedua sudah didalami, mereka adalah K1 yang terbuang gampang. K1 kan udah diangkat semua gitu. Iya. Jadi maksud dengan K1 yang terbuang tuh mereka justru nasibnya benar-benar harus diperhatikan. Kalau saya di DKI ada 7 ribuan gitu loh. Ini pokoknya angkatan pertama yang harus diangkat ya mereka dulu. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah sangat senior, mengabdi sudah sangat lama dibanding teman-teman yang honor 1,3. Ini termasuk dalam skema yang wajib segera diangkat. Oke, berarti ini akan kembali diperjuangkan untuk di tahun ini kah juga bersamaan? Samaan. Berarti di 2024? Ya, kita sebenarnya tinggal nunggu satu aja. PP-nya turun, kan undang-undang nih 2023 Oktober. 6 bulan dari Oktober harus jadi PP-nya. Itu April 2024. Kalau PP-nya udah jadi, payung hukum udah ada, segera jalan. Karena payung hukum ini menyesuaikan, ada teman-teman Kementerian Teknis, ada teman-teman PAN-RB, ada teman-teman Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum HAM untuk sampai satu payung hukumnya kuat. Gitu loh. Nah, sejauh ini untuk pembahasan PP-nya sendiri seperti apa Pak? Udah 80%-an selesai. Akan ketemu lagi setelah pemilu untuk memastikan bahwa PP-nya selesai. Dan di Maret itu akan melakukan pertemuan lagi dan di April udah insya jadi. Allah sudah bisa. Sebelum April bahkan di Maret roadmap-nya kapan mulai pengangkatannya, kapan mulai 1,7 ini rombongan mana dulu yang masuk harus sudah jelas di Maret itu. Oke, berarti sudah roadmap-nya gitu loh. Kriteria sebenarnya kemarin kan pengangkatan untuk menjadi P3K yang 1 tahun, di atas 1 tahun itu seharusnya sudah bisa masuk kan untuk. Pokoknya mereka yang terdaftar mau 1 tahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun, kalau di BKN datanya ada dan masuk dalam 1,7 masuk. Oke. Saya mau menyoroti soal data fiktif. Ya. Karena Bapak kemarin sempat kencang juga, ternyata masih banyak sekali data fiktif yang ditemukan, yang tiba-tiba menjadi salah satu yang harus diprioritaskan untuk pengangkatan 2024. Tapi Bapak jangan jawab dulu ya, karena kita sudah dikode-kode untuk break sejenak. Jadi tentunya masih sama Nadia Kanaya dan Pak Mardhani. Kita masih membahas soal honorer. Sedih deh, kenapa ketika membahas ini, waktu begitu cepat. Tambahin aja, tambahin. Oh, tambahin. Kita undang lagi. Pak, kemarin saya sempat melihat di beberapa media bagaimana kerasnya Bapak menyuarakan terkait dengan data fiktif. Nah, seperti apa Pak? Memang benar adanya temuan itu? Kalau bahasa teman PAN-RB dan BKNC, datanya unreliable. Kan diajukan tuh 2, berapa juta ketika mereka bersalah bareng dengan BPKP melakukan audit, banyak data yang kebuang. Dan karena itulah dalam pembahasan di Undang-Undang ASN, selain keputusan Desember 2024 seluruh honorer sudah masuk, sudah diangkat, selesai urusannya, juga ada kewajiban melakukan audit data. Karena kami ingin ada 2 jenis honorer nih, honorer pejuang ya, dan ada satu lagi saya agak keras gitu ya, honorer yang bukan pahlawan, tapi ini honorer yang saya sebut waktu itu pengkhianat lah gitu, karena mereka bukan honorer, mereka nggak kerja gitu lah, cuma karena dekat dengan elit di daerah mereka dapat privilege dimasukkan gitu loh. Nah, honorer pejuang harus diperjuangkan, dan honorer yang pengkhianat ini atau honorer yang jadi-jadian ini harus dibuang.
sehingga nanti nggak ngambil jatahnya teman-teman yang sudah berjuang. Dan mudah kok kalau ngecek ke lapangan ketahuan mana yang pejuang, pekerjaannya jelas, hari-harinya jelas, dan mana yang nggak pernah datang tapi namanya tercantum. Ini yang pengen kita buang. Alhamdulillah Pak NRB bareng BKN bekerja sama dengan BPKP melakukan audit ini dengan seksama. Gitu. Tapi kalau Bapak melihatnya sampai adanya data fiktif, artinya ini dari sistem juga masih ada yang lemah gitu. Sampai ada. Karena memang pengajuannya banyak dari daerah. Dan institusi di daerah, misal kalau bupatinya yang ada kasus di Solok Selatan itu, yang lama dibuang, yang baru dimasukin gitu loh. Hari yang lama itu datang ke kami 200 orang, kami advokasi, ketemu dengan Pak NRB. Bahkan kita temukan dengan Gubernur Sumatera Barat, tapi masih belum selesai. Kemarin kita dorong lagi biar ini dibantu diselesaikan. Bersyukurnya mereka yang di bawah kotak-katik itu tidak bisa masuk ke sistemnya BKN. Data mereka di BKN ada, tetap selamat, tapi ditutup oleh di daerah gitu. Nah, ketika kita ke PN ada Pak, datanya aman kok, tidak berubah gitu. Nah, kami sedang tapi kan nggak bisa. BKN itu kan cuma pool data aja, pengajuannya tetap dari daerah gitu. Nah, daerah ini kita tegur biar dia sesuai dengan kenyataan, jangan mengangkat honorer yang bukan haknya. Oke, nah terkait dengan Bapak sudah menyinggung soal daerah, kita mau membahas juga soal peniadaan ASN antara pusat dan daerah ini. Seperti apa sih sebenarnya dari wacana itu nantinya ke depan? Ya tentu pendetailannya kita masih nunggu PP ya, karena di undang-undang ASN yang baru tuh ada istilah seamless. Seamless tuh dia bisa bergerak kemana aja gitu. Kalau sekarang kan kalau udah di satu institusi ya di sini aja gitu. Kalau nanti banyak posisi terbuka, dia bisa pindah ke pusat, dia bisa turun lagi ke daerah, dia bisa ke departemen teknis, dia bisa seamless. Seamless artinya tidak ada lagi hambatan dan rintangan. Kalau emang dia sesuai kualifikasinya, dia cocok, bisa fit in gitu lah. Nah, itu yang intinya gini. Dulu selamanya dianggap bahwa namanya PNS itu seperti dinosaurus. Udah lama nggak berubah-berubah, akan selalu kalah ketika agility-nya, daya geraknya, daya lenturnya dibandingkan dengan swasta. Nah, kita ingin ASN itu mobilitasnya tetap vertikal kah, horizontal kah, kecenderungannya kemana, itu